yang istilah-istilah business analytic, data analitik, ya, kemudian ada data science, istilah-istilah ini nih sebenarnya apa sih ya? Mungkin kita bingung ya, karena bingung ini bedainya gimana ya, cara membeda ada istilah-istilah ini itu sebenarnya ke arah mana mereka begitu ya. Nah, kalau kita baca-baca di literatur begitu ya, business analitik ini lebih fokus bagaimana mendefinisikan permasalahan pada organisasi, ya. Apa tuh yang menjadi kebutuhan, kemudian mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi yang tepat di dalam menyelesaikan masalah atau menemukan peluang, ya. Ini business analytic, berarti kita bicara tentang proses bisnisnya, bicara tentang requirement-nya, bicara tentang pemilihan teknologinya, begitu. Kemudian data analytics ini apa? Data analytics ini fokusnya adalah bagaimana mengekstraksi data dan menganalisanya gitu ya, menggunakan tool yang ada ya untuk dapat menyelesaikan masalah pada organisasi. Jadi ini fokusnya adalah bagaimana kita menggunakan tool-tool yang sudah tersedia begitu. Ini tidak perlu orang yang ahli di dalam pemrograman, tetapi dia bisa memanfaatkan tool yang sudah dibuat oleh para programmer, para ahli-ahli di bidangnya, sehingga ini bisa dipakai untuk membantu permasalahan di organisasi. Ya, termasuk dalam hal ini memanfaatkan advance model, ya, gimana menyiapkan laporan-laporan sesuai dengan kebutuhan. Ini fokus utama di dalam data analytics, dan orang yang bekerja di situ namanya data analis. Ya, data analis ini fokusnya adalah bagaimana dia bisa mengolah data, bagaimana caranya dia memanfaatkan tool yang ada begitu ya, tanpa dia harus memikirkan bagaimana cara membuat tool itu. Nah, berikutnya ada data science, ini justru yang menyiapkan itu, bagaimana membuat model untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data, ya. Dan ini banyak ilmu di situ ya, merupakan perpaduan dari berbagai macam disiplin ilmu yang menggunakan metode, proses, algoritma, ya, sistem untuk mengekstrak pengetahuan dari data, baik itu yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Jadi business analytics tadi fokus pada bagaimana kita mengevaluasi kebutuhan dari organisasi, ya. Data analytics bagaimana kita melakukan analisis, ekstraksi data dan sebagainya, memanfaatkan tool yang ada. Data science ini yang berpikir gimana caranya menciptakan tool, membuat model-model yang nanti bisa dimanfaatkan oleh data analis, ya, untuk menyelesaikan masalah di dalam yang sudah ditemukan oleh business analyst tadi. Oke, kira-kira seperti itu hubungannya. Nah, ini kalau kita lihat data science ini adalah multidisiplin, ya. Jadi banyak sekali ilmu-ilmu yang masuk di situ begitu ya, ada statistik, ada pattern recognition, ada machine learning, ada data mining, ada database dan sebagainya, ya, yang masuk mendukung tadi bagaimana kita bisa menciptakan model, bagaimana kita bisa memberikan solusi bagi kebutuhan masyarakat, ya. Data science deal with structure and unstructured data. Jadi ini bisa menyelesaikan masalah baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Dia juga fokus dari mulai bagaimana mengambil data, kemudian melakukan proses pembersihan data, menyiapkan sampai dengan bagaimana menganalisis data itu. Ya, nah di sini dibutuhkan kemampuan pemrograman, ya, bagaimana dia bisa menalar, ada kemampuan matematikanya, statistiknya, ya, ini digabung menjadi satu sehingga tadi bisa orang tersebut ya bisa melakukan menciptakan model yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi gampangannya data science ini adalah teknik yang digunakan untuk mengekstrak informasi dan pengetahuan dari data, ya. Nah, ini kemudian ada istilah-istilah lagi nih ya, ada business intelligence, ada data mining, ada artificial intelligence. Ini hubungannya seperti apa begitu ya. Nah, kalau business intelligence ini kalau menurut Gartner Group itu mengatakan bahwa business intelligence is the process of transforming data into information. Bagaimana kita fokus mengubah data itu menjadi informasi, dan melalui serangkaian proses bagaimana mengubah informasi ini tadi menjadi suatu pengetahuan, gitu ya. Nah, tekniknya sendiri, teknik di dalam mengubah terutama adalah kalau ini tadi kan bisa data ke informasi menjadi pengetahuan, lalu yang spesifik yang menghasilkan pengetahuan itu tekniknya itu kita gunakan
data mining, ya. The process of discovering meaningful new relation. Bagaimana kita mencari hubungan-hubungan yang tidak terduga, yang kita tidak tahu dari kumpulan data. Bagaimana kita menemukan polanya, trennya dari data yang sangat banyak, lalu ini tersimpan di dalam repository dari perusahaan itu, sumbernya pun bisa macam-macam gitu ya, dengan menggunakan teknologi pengenalan pola ya, seperti statistik, matematika dan sebagainya. Ini sehingga nanti akhirnya keluarlah tadi pengetahuan ya dari data tersebut. Lalu berikutnya ada istilah lagi artificial intelligence. Apa ini? Ya, kalau gampangannya kan bagaimana sih cara membuat komputer itu bisa berpikir, bertindak seperti manusia, begitu kan? Yang menggunakan kecerdasan seperti manusia, ya. Theory and development of computer system yang dapat membuat pekerjaan yang normalnya itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang cerdas, yang pakai visual perception ya, kita lihat dengan mata kita, kemudian kita menganalisis, kemudian kita melakukan sesuatu dengan speech recognition, decision making, ya, translation antar bahasa dan sebagainya. Ini adalah bidang-bidang dari kecerdasan buatan ini. Nah, kalau kita lihat cabang dari kecerdasan buatan ya, ada yang membagi seperti ini. Ada yang namanya machine learning ya, machine learning. Ini apa sih? Machine learning ini adalah bagaimana kita membuat komputer itu bisa belajar gitu ya, bisa belajar berdasarkan apa? Berdasarkan data yang ada. Pembelajaran ini dibagi, ada yang supervised learning, ada yang unsupervised learning ya, di mana pembelajaran ini terbimbing begitu ya, ada yang tidak terbimbing, ada yang sudah dikasih contoh dulu. Jadi ini sebenarnya istilahnya apa, kalau istilah lain itu case based reasoning gitu ya, penalaran berbasis kasus gitu kan ya, yang supervised. Jadi kita itu manusia itu kan sebenarnya kalau mau menyimpulkan sesuatu biasanya kita menggunakan pengalaman ya, makanya ada istilah pengalaman adalah guru yang paling berharga begitu. Karena apa? Dengan pengalaman kita tahu, oh kalau kemarin saya begini itu keliru, saya kemarin sakit begini minum obat ini sembuh, kemarin saya minum obat yang ini itu ternyata malah alergi, malah nggak cocok, sehingga kita tahu bahwa untuk diri kita, oh ternyata saya itu nggak pas. Kadang nih kalau Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri ya, kalau datang ke dokter itu kadang kita yang lebih cerewet dari dokternya. Dokternya mendiagnosis tapi kita nyeramain gitu. Tapi anak saya itu nggak bisa loh dok minum obat ini. Dulu tuh pernah minum obat ini tuh dia terus jadi bentol-bentol semua misalnya. Pernah dulu dikasih obat ini oleh dokter X, itu ternyata begini. Ini berarti kita sedang membangun pengetahuan begitu ya. Kita belajar dari terdahulu apa yang terjadi pada diri kita, sehingga untuk memutuskan di masa yang akan datang, kita akan menggunakan pertimbangan itu. Harapannya keputusannya menjadi lebih baik. Nah, ini juga begitu dengan yang namanya supervised learning. Kita menggunakan data-data di masa lalu, kejadian-kejadian di masa lalu, decision-nya seperti apa, ya baik tidak. Nah, yang baik ketika kita punya data yang sekarang, kejadian yang sekarang, kemudian kita bisa memutuskan berdasarkan data terdahulu tersebut. Kita akan membuat model, begitu kan? Model sehingga model tersebut bisa menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, ini supervised learning. Kemudian ada unsupervised learning. Unsupervised berarti ini tidak terbimbing ya. Ini biasanya bukan dari data masalah tapi data yang ada. Ini misalnya kita cluster dan sebagainya ya. Nah, dalam proses pembelajaran algoritmanya ini algoritmanya macam-macam ya, ada yang menggunakan basisnya statistik ya, ada yang menggunakan metode yang lain begitu. Nah, ada salah satu itu namanya jaringan saraf tiruan ya, JST atau neural network gitu, artificial neural network. Di situ kita menggunakan jaringan yang mencoba menirukan cara berpikir di otak manusia ya, bagaimana hubungan antar dendrit, antar neural dan sebagainya, itu kemudian ini dipetakan di dalam jaringan saraf tiruan. Dalam jaringan saraf tiruan nanti ada layer input, ada hidden layer, ya ada output begitu. Nah, hidden layernya ini bisa berlapis-lapis. Nah, lapisannya yang banyak itu yang kita sebut sebagai deep learning ya. Jadi deep learning ini sebenarnya adalah bagian dari supervised learning begitu ya. Kemudian di situ salah satu algoritmanya itu menggunakan ANN, subnya lagi itu ada yang namanya deep learning ya. Nah, ini seperti itu. Kemudian ada lagi
NLP, Natural Language Processing. Ini apa? Berarti ini adalah sistem yang mencoba menyelesaikan masalah dengan pendekatan bahasa manusia begitu ya, bahasa natural ya. Bisa untuk klasifikasi, bisa untuk mesin translation, bisa untuk question answering, bisa text generation, tetapi intinya adalah inputnya itu adalah bahasa ya. Kemudian ini diolah menjadi sesuatu ya, atau outputnya itu juga yang menjadi bahasa ya. Ada dua di situ, ada language understanding, ada language generation begitu ya. Kalau understanding berarti inputnya itu adalah berupa bahasa, kemudian nanti akan kita terjemahkan bisa menjadi aksi, bisa menjadi keputusan, bisa menjadi apapun ya. Atau language generation berarti ini dari sesuatu kemudian bisa kita create luarannya adalah berupa bahasa. Oke, kemudian ada lagi bidang lain dari artificial intelligence, ini adalah sistem pakar. Kalau bahasa saya yang gampang, sistem pakar itu adalah sistem yang menirukan cara kerja seorang pakar. Tergantung pakar apa dulu. Sistem pakar, ada yang bertanya, Bu, sistem pakar itu apa selalu untuk diagnosis penyakit? Tidak, tentu saja ya. Everything yang membutuhkan kepakaran seseorang, yang orang awam itu tidak bisa, berarti itu kita bisa buatkan sistem pakar sehingga orang lain, orang awam yang tadinya nggak ngerti, tadinya nggak bisa memutuskan itu bisa terbantu. Ada beberapa komponen di situ, yang paling utama adalah knowledge base ya, bagaimana kita menyusun pengetahuan, mengeksternalisasi pengetahuan dari pakar. Kemudian ada inference engine, bagaimana mencocokkan pengetahuan dari pakar tadi dengan fakta begitu. Ketika ada fakta, pengetahuan mana yang harus dibangkitkan, lalu kita hitung-hitung begitu ya. Kemudian nanti akan keluar, yang hitung sistem ya, bukan penggunanya, akan keluar kesimpulannya seperti apa ya. Itu intinya di dalam sistem pakar. Lalu di dalam artificial intelligence juga mensupport vision, bagaimana kita mengenali gambar, bagaimana kita bisa mengetahui gambar ini maknanya seperti apa, baik itu klasifikasi ya, semantiknya dan sebagainya. Kemudian machine vision ya, dan juga seperti itu. Lalu ada speech recognition termasuk di dalamnya ya, penggunaannya nanti bisa untuk planning ya, termasuk kita embedkan ke dalam robotik begitu ya, supaya ini bisa otomatis ya dilakukan, dikombinasikan dengan hardware. Oke, ini adalah skema dari expert system. Ya, sistem pakar, salah satu bagian dari kecerdasan buatan tadi, di mana kalau ada orang yang hebat di bidang tertentu, ya misalnya saja saya saya membawa kendaraan nih, bawa mobil begitu ya, bisanya bawa aja, begitu mogok, ya sudah, biasanya saya yang pertama itu adalah yang saya telepon itu suami saya. Yang ini mobilnya mogok gimana gitu ya, nanti suami saya akan ngurusi gitu kan, entah itu panggil bengkel atau yang lain. Tapi mungkin saja kalau suami saya tidak bisa, saya akan berikutnya telepon bengkel. Tapi mungkin saja dalam keadaan tertentu ini tidak bisa saya lakukan. Misalnya saya kok perjalanan jauh di tengah hutan misalnya, ya malam hari lagi, ya mobilnya rusak. Ini nggak ada yang mau bantu, ya nggak bisa. Kalaupun mau bantu nggak bisa. Situasinya tidak memungkinkan, maka saya memerlukan support ya, memerlukan support. Kalau saya punya sistem pakar yang bisa membantu saya, menuntun saya bagaimana mengidentifikasi ini kenapa mobil saya mogok ya. Nanti sistem pakarnya akan menuntun apa saja yang harus dicek dan apa yang harus dilakukan. Minimal adalah untuk darurat ya, untuk keadaan darurat, penyelamatan sampai itu jalan di tempat yang bisa menolong saya begitu ya. Kalaupun diagnosis juga begitu, bukan berarti kalau kita tahu ada ilmunya di situ, kita dikasih tahu, yuk boleh kita ngoperasi. Loh, itu anak-anak saya sendiri tak bredel sendiri ya, enggak boleh ya. Tentu ini ada etika yang harus dipenuhi di situ. Biasanya untuk sistem pakar ini ada dilihat batas-batas yang boleh dilakukan ya, sesuai dengan etika di bidang tersebut. Nah, tetapi intinya dalam sistem pakar, kita ingin membuat orang yang awam, orang yang non-expert, itu bisa melakukan sesuatu, bisa memutuskan sesuatu berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh expert ya. Pengetahuan dari expert tadi masuk dalam knowledge base ya. Kemudian ada inference engine-nya yang akan tadi mencocokkan
fakta. Kalau ini pengetahuannya ini banyak banget Bapak Ibu ya, bisa jadi banyak banget. Tidak semuanya kita butuhkan untuk menyelesaikan satu masalah ya. Maka disitulah peranannya dari inference engine. Kalau jawabannya begini, berikutnya apa dan seterusnya ya. Cuman tantangannya Bapak Ibu, kalau kita ingin mengekstrak knowledge dari expert, ini luar biasa. Kadang mereka itu ketemu masalah tuh bisa menyelesaikan ya. Dokter itu ketemu pasien sehari banyak dengan kondisi yang berbeda-beda, itu bisa menyelesaikan Bapak Ibu. Tapi begitu kita tanya knowledge-nya, itu mungkin satu halaman aja nggak penuh gitu. Sehingga kalau kita masukkan ke sistem, ini nggak bisa detail di dalam pengambilan keputusannya ya. Nah, bagaimana caranya mengekstrak pengetahuan yang ada di kepalanya pakar ini? Ya, ini adalah sebuah tantangan tersendiri kalau kita lakukan secara manual. Maka ini bisa dibantu oleh sistem dengan menggunakan machine learning tadi. Itu bisa dimasukkan di sini ya. Ini contoh sederhana. Ini contoh sederhana misalnya klasifikasi gambar. Dokter tuh tahu kalau gambar ini itu tuh penyakitnya apa, kalau gambar ini penyakitnya apa. Tapi kalau suruh memvisualisasikan, menceritakan itu sulit. Ya, nah ini saya coba dengan yang sederhana. Ini akan dikelompokkan bahwa gambar ini termasuk dada, kepala, kaki begitu ya. Kalau kita cerita berbuih-buih bahwa kaki adalah yang begini itu sulit kan menceritakannya. Maka ini cukup dengan gambar. Dengan gambar kita masukkan ke sistem, kemudian kita ekstrak fitur-fitur yang ada di gambar tersebut ya. Salah satunya ini ada momen warna, ada entropi, energi, kontras ya. Bisa kita lihat dari warnanya, bisa kita lihat dari bentuknya ya, bisa kita lihat dari teksturnya begitu. Kemudian kita ajari seperti kita ngajarin anak-anak. Kalau anak kecil itu belum tahu oh ini mangga, ini pisang dan sebagainya, kita ngajari mereka baik secara langsung. Pisang adalah yang bentuknya seperti apa, kan tidak mesti begitu. Saya bisa ngajarinya, nak tolong ambilkan pisang yang di atas meja itu ya. Walaupun dia tidak kita sebutkan bahwa pisang itu yang bagaimana, karena kita sebut bahwa tolong ambilkan pisang yang di atas meja. Dia tahu ada barang di atas meja, mungkin itu yang dimaksud pisang. Kemudian dia merekognisi, mencoba mengenali begitu. Terus nanti di lain kesempatan kok saya bilang lagi itu pisang, dan ini terulang. Akhirnya dia punya pengetahuan bahwa pisang itu seperti itu, bentuknya lonjong, warnanya ada yang hijau, ada yang kuning dan sebagainya dengan berbagai variasinya. Ya, ini juga begitu. Kita training sistem kita kasih tahu ini dada, ini kepala, ini kaki dan sebagainya. Terus kita masukkan ke dalam sistem, ya datanya kita masukkan seperti ini, lalu kita bisa bentuk dengan berbagai algoritma yang ada. Ini salah satunya, ini misalnya menggunakan pohon keputusan ya. Lalu setelah itu, sistem ini akan digunakan untuk mengenali ketika ada data baru. Dimasukkan data yang baru, nanti sistem akan mengklasifikasi, oh ini termasuk jenis dada, gitu ya. Ini misalnya untuk yang sederhana. Nah, ini contoh kasus yang lain ya. Ini pernah saya menerapkan untuk namanya asesmen geriatri, teleasesmen geriatri. Geriatri itu apa sih? Geriatri itu pasien lanjut usia, orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Kenapa saya memberikan perhatian di situ? Orang tua ini punya kekhasan. Biasanya mereka itu mengalami komplikasi, ya, mengalami komplikasi. Yo, penyakit saraf ada, ya, penyakit jantung juga ada, diabetes dan sebagainya. Ini banyak yang mengalami seperti itu. Nah, kalau pasiennya itu datang ke masing-masing, ke dokternya masing-masing. Yo, saya sakit diabetes, datanglah ke dokter diabetes. Saya sakit gigi, datang ke dokter gigi. Saya ini misalnya ada ginjal, datanglah ke dokter ginjal dan seterusnya. Semuanya dikasih obat nih Bapak Ibu. Diminum semua. Apa yang terjadi? Cepat banget ya, bukan cepat sembuhnya, tapi cepat selesainya, gitu kan. Nah, ini tentu tidak baik, dan ini ternyata dari hasil penelitian teman-teman yang ada di farmasi, ini banyak sekali terjadi seperti itu. Ada overdosis, ada obat satu dengan yang lain saling berinteraksi, sehingga ini menjadi masalah. Maka dilakukanlah namanya asesmen ini, penanganan satu pasien dilakukan oleh tim dokter, banyak dokter. Itu melibatkan ada dokter spesialis penyakit dalam, rehab medis, saraf, gigi, macam-macam. Ya, saya pernah mengikuti proses manualnya itu di Sarjito ya. Nah, kemudian
sayangnya ini yang ada asesmen geriatri ini hanya di tempat-tempat tertentu Bapak Ibu ya, hanya di kota-kota besar, padahal orang tua itu kan ada di mana-mana. Maka ini akhirnya gimana caranya bisa membuat tele assessment dari jarak jauh. Dokternya yang diambil adalah yang dokter lokal yang dekat dengan pasiennya. Jadi yang di Papua nggak usah naik kapal ke Jogja dulu untuk diperiksa kaitannya dengan asesmen geriatri. Karena ini juga orang tua sulit untuk berpindah-pindah tempat. Maka kita bisa memanfaatkan dokter lokal. Nah, dokter lokal ini mungkin saja kemampuannya tidak sehebat dokter yang di kota misalnya, maka bisa kita bantu dengan menggunakan bantuan alat diagnosis berdasarkan database kasus yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh dokter-dokter yang lebih pakar. Ya, sehingga nanti terbentuklah pengetahuan tentang penyakit dalam, saraf dan sebagainya. Nah, ini gambarannya ya. Jadi dari pemeriksaan fisik ya, datanya baik itu berupa teks, bisa berupa angka, bisa berupa gambar, semua itu kita combine jadi satu, kita bentuk pengetahuan Bapak Ibu, sehingga nanti bisa dipakai ketika ada pasien datang, dokter yang mungkin belum begitu expert tetapi ada di situ, itu bisa memanfaatkannya. Ini bisa terbentuk aturan otomatis jika maka. Jadi kalau salah satu bentuk di dalam sistem pakar itu kan pengetahuannya dibentuk bisa pakai OAV, bisa pakai frame, bisa pakai macam-macam. Salah satunya itu dengan menggunakan kaidah produksi ya, if then ini akan seperti ini. Nah, yang dilakukan bukan kita bertanya pada dokternya, dokter kalau orang itu penyakitnya ini itu ketika gejalanya apa? Tidak ditanya seperti itu, tapi based on data. Jadi kita kumpulkan data rekam medisnya, kemudian dari data rekam medis itu dengan menggunakan algoritma tertentu kita buat model. Ini contohnya saya buat dengan menggunakan pohon keputusan menggunakan C45 ya. Jadilah model pohon keputusannya seperti ini. Dari pohon keputusan ini bisa kita ekstrak menjadi knowledge, bisa menjadi jika maka tadi, yang ini kemudian dipakai di dalam sistem pakarnya ya. Sehingga nanti kalau ada pasien yang datang itu ditanya dulu yang di atas ini sesak enggak sih? Oh iya sesaknya akut, maka ikuti panah yang di sini. Kemudian berikutnya yang ditanya adalah batuk, karena ini pengetahuannya di sini adalah batuk. Oke, batuk bagaimana kondisi batuknya akut, berarti ikuti di sini. Berikutnya anoreksia enggak. Oh, anoreksianya akut, ternyata di datanya enggak ada. Nah, ini kadang pengetahuan yang kita bangun tidak selalu kemudian memenuhi semua yang ada di lapangan. Maka kita perlu melakukan suatu cara gitu ya, mencari suatu cara untuk menyelesaikan ketika fakta yang ada tadi, yang baru tadi itu tidak sama persis dengan yang ada terdahulu, di pengetahuan terdahulu. Maka ini kemudian dengan perhitungan tertentu nanti akan diperoleh kemungkinan diagnosisnya dia penyakit A15 itu sekian, J10 sekian, J20 sekian. Ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan bagi dokter yang lokal tadi. Nah, dari diagnosis banyak dokter tadi, nanti kita bisa membangun pengetahuan juga. Kalau obat-obat yang diberikan dari dokter berdasarkan diagnosisnya tadi, ini dikumpulkan semua, lalu dianalisis apa yang terjadi. Ternyata ada indication without drug. Jadi ada indikasi yang dirasakan oleh orang tua tersebut, ternyata tuh nggak ada obat yang disupport. Dikasih obatnya tapi nggak ada yang menangani itu. Ya. Kemudian ada drug in beer list. Ini adalah daftar obat yang terlarang untuk orang tua. Ya. Ini termasuk dampaknya. Kira-kira kalau diberikan itu apa? Ya. Kemudian ini obat yang perlu penyesuaian ketika di ginjalnya ya, di hatinya begitu. Kemudian juga ada informasi kontraindikasi. Obat ini dengan obat yang lain yang diberikan itu akan memberikan kemungkinan apa? Itu diinformasikan di situ, termasuk juga informasi drug interaction. Obat ini dengan obat ini, maka kalau diberikan bersama ada yang bisa menyebabkan kematian, ada yang bisa mengurangi kekuatan dari obat itu dan sebagainya.